bagi ahli syariati, haji itu drama ketuhanan. Apa ya bahasanya? Semacam teater spiritual. Jadi ini kalau pendidikan itu apa ya? Kalau di tarbiyah mungkin ada namanya micro teaching. Pendidikan yang paling gampang itu ngajar sekalian aja. Dan cara belajar yang paling efektif itu tidak dibaca atau diceramai, tapi dipraktekkan. Nah, haji itu cara belajar hidup sebagai manusia, sebagai Adam. Di situ terkandung falsafah penciptaan manusia, falsafah penciptaan Adam. Jadi di haji ini direkonstruksi dari mana kita berasal dan nanti mau menuju kemana. Itu haji. Jadi itu bahasanya syariati, drama ketuhanan. Kemudian tak terjemahkan ya semacam teater spiritual. Sutradaranya Allah sendiri. Pemeran utamanya kita. Setiap kita yang ke sana adalah pemeran utama. Nanti dapat piala citra apa enggak tergantung caramu melakukan ibadah haji. Kelasnya citra atau kelasnya Oscar apa-apa tergantung caramu mengikuti skenarionya. Kemudian kita jadi pemeran utama, antagonisnya setan. Setan jadi peran. Nanti kan ada adegan ketika setan kita lempari pakai batu. Namanya jumroh, jamarot. Kemudian alur ceritanya, ini adegan apa sih? Kisah apa sih? Ada 3 jalan cerita. Yang pertama jalan ceritanya Adam, yang kedua jalan ceritanya Ibrahim, dan yang ketiga jalan ceritanya Hajar. Mungkin membacanya lebih Hajar. Cuma kalau di Indonesia Hajar itu kan kurang mantep, lebih mantep Hajar. Jadi istrinya Ibrahim. Jadi alur ceritanya 3 itu. Ceritanya Adam ketika mengawali kisahnya sebagai manusia di muka bumi, kisahnya Ibrahim, dan kisahnya Hajar. Kemudian ada simbol-simbol ceritanya. Ada keywordnya. Ya, keywordnya banyak. Ada Ka'bah, Sofa, Marwah, siang, malam, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, berhala, korban. Make up-nya adalah ikhram dan taksir, nyukur rambut. Jadi ketika kita berangkat ke Mekah, mau naik haji, semua yang nanti kita lakukan adalah semacam drama ketuhanan. Maka eman-eman kalau kita ke sana tidak ngerti makna simbol-simbol yang sedang kita lakukan. Mereka yang tidak ngerti, orientalis misalnya, orientalis itu melihat haji itu ya ritual paganistik, ritualnya orang-orang yang masih nyembah berhala. Jadi melihatnya hanya fisiknya, padahal di balik itu ada kandungan makna yang luar biasa. Sama ada orientalis yang menjelaskan sholat itu karena dia cuma lihat fisiknya. Dia menarasikan sholat ya dia tidak ngerti mungkin karena ada istilah sujud, rukuk. Dia menjelaskannya umat Islam itu kalau sholat membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Bahasanya membentur-benturkan kepala. Makanya kamu sampai buntes hitam semua itu baduknya karena membentur-benturkan kepala. Itu mereka yang di luar gelanggang itu kan ngertinya memang begitu. Mereka yang di luar gelanggang ngertinya ngapain sih umat Islam itu kurang kerjaan. Wong dunia sudah maju kayak gini masih mau-maunya desekan, himpit-himpitan, ndak pakai baju, kan cuma pakai kain ikhram itu. Apa gunanya? Kan itu kalau cuma lihat fisiknya. Tapi ndak.
Di sana kita sedang menggembleng diri. Kita sedang bermain teater spiritual. Kita sedang mencuci diri kita. Kita kembali ke, kalau bahasa Jawanya, sangkan paraning dumadi. Memahami asal-usul, kemudian menemukan otentisitas kita sebagai manusia, dan kembali berjuang. Itulah haji. Jadi memang tidak ada hubungannya sama gelarnya. Maka tidak usah dibahas gelarnya. Tapi bagaimana kualitas spiritual, kualitas kemanusiaan kita meningkat setelah haji. Jangan sampai sudah haji yang dilakukan lebih jelek daripada dulu sebelum haji. Dulu sebelum haji tekun karena kepingin naik haji. Begitu sudah haji, tekunnya hilang. Ikhlasnya hilang. Allahnya hilang. Itu berarti penggemblengannya nggak sukses. Oke, saya tidak tahu orang haji itu biasanya yang ditakuti, khawatir dibales kalau di sana. Yang biasanya ngomong jelek, maki-maki orang, besok di sana dimaki-maki orang, terus dia takut. Yang biasanya fokusnya ke situ. Ya biar aja tuh dibales. Kalau sudah dibales kan impas. Biasanya menyakiti orang, di sana disakiti orang loh, terus takut naik haji. Sama kan sekarang banyak orang alasan belum siap mental. Kok enggak jilbaban? Mental saya belum siap. Kok enggak naik haji? Mental saya belum siap. Oke. Mungkin enggak sholat, mungkin juga begitu. Enggak sholat, belum siap, mental saya sholat, Pak. Malu saya, Pak, ketemu Allah itu, Pak. Dosa saya masih banyak, kan gitu. Oke, gila alasanmu. Padune males. Sama kayak mahasiswa enggak pernah masuk. Enggak pernah masuk, Mas. Saya itu sekarang sedang pencarian, Pak. Apa tuh pencarian? Terus ditanya, kamu sedang nyari apa, Mas? Nggak tahu saya, Pak. Lah pencarian nyari apa? Nggak tahu lah, ketemunya kapan? Ya pencarian itu kan jelas gitu. Saya mencari diri saya sendiri, Pak, kan gitu. Apa saya nyari Tuhan, Pak? Apa saya kan gitu. Tapi ya dia sendiri ya bingung. Kalau sudah jelas targetnya kan baru caranya, kan begitu. Pak, saya nyari Tuhan, Pak. Caranya kan gitu. Terus apa? Baru orang bisa komentar. Tapi kalau pencarian dia sendiri nggak jelas nyari apa, lah piye? Kita bantunya gimana? Di masjid kok kamu nunduk-nunduk mau apa? Nyari, Pak. Nyari apa? Nggak tahu saya, Pak. Ayo wes. Orang nggak akan bisa bantu. Oke, terus. Kenapa kita harus ke sana? Ini ada kalimat-kalimat awal dari buku haji. Wahai manusia, ini katanya Ali Syariati ya, bukan saya. Kalau Ali Syariati yang ngomong harusnya progresif, mantep, suaranya keras. Bisa dicari rekamannya beberapa di YouTube. Jangan dibayangkan kayak suara saya. Ya. Semua malaikat bersujud kepadamu. Tapi karena pengaruh masyarakat, lama-kelamaan engkau sangat berubah. Engkau tidak berpegang teguh kepada janjimu untuk tidak menyembah apapun juga kecuali Allah yang Maha Besar. Sebaliknya, engkau menghamba kepada berhala-berhala yang sebagiannya adalah ciptaan manusia. Ciri hidupmu adalah loyalitas kepada manusia-manusia lain. Pemujaan diri sendiri, kejam, bodoh, tidak berarah tujuan, tidak merasa takut, dan tamak. Kehidupan ini telah membuat kalian memiliki sifat-sifat kebinatangan. Kalian bagaikan serigala, anjing, tikus, dan domba. Silahkan milih salah satu. Kamu lebih mirip yang mana? Serigala berarti agresivitasnya. Anjing pada tipu dayanya. Tikus pada ketamakannya. Domba pada kerelaannya diperbudak.
Kamu ada di mana sekarang? Kamu analisis sendiri. Kita jadi binatang apa hari ini? Wahai manusia, karena itu kembalilah kepada awalmu seperti sedia kala. Jadilah manusia lagi. Caranya antara lain, tunaikanlah ibadah haji dan jumpailah sahabat terbaikmu yang telah menciptakan engkau sebagai yang sebaik-baiknya di antara semua makhluk. Dia sedang menantikan kedatanganmu. Tinggalkanlah istana-istana kebesaran, gudang-gudang kekayaan, dan kuil-kuil yang menyesatkan. Lepaskanlah dirimu dari kawanan binatang yang digembalakan oleh serigala. Ikutilah rombongan mi'ad menuju rumah Allah atau rumah umat manusia. Jadi ayo kita kembali ke asal. Caranya kita ke rumahnya, sahabat terbaik kita, yang pasti cinta, pasti sayang pada kita, tidak mungkin benci. Dan beliau sudah nunggu lama untuk kita datang. Makanya orang haji itu kalimat yang paling sering dibaca adalah labbaik Allahumma labbaik. Itu kan baik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Allah sudah manggil-manggil sejak lama. Cuma kita masih nunggu, kita banyak alasan. Alasan masih muda lah, alasan gak punya uang lah, alasan masa depan suram lah, alasan masih jomblo lah, besok kalau sama istri aja lebih enak. Alasannya banyak. Padahal Allah sudah nunggu-nunggu. Sudah hai bolak-balik, sudah hello bolak-balik. Di Al-Quran banyak ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Itu kan bolak-balik Allah sudah menyapa kita. Cuma kita masih asik jadi binatang. Kita menikmati jadi serigala, kita menikmati jadi anjing, kita menikmati jadi tikus, jadi domba. Makanya kata Ari Syariati, yuk berangkat sekarang. Kita penuhi panggilannya dengan ibadah haji. Bagi yang tidak mampu ya pastinya memenuhi panggilan itu antara lain sholat. Paling tidak kita bisa ketemu Allah sehari 5 kali. Makanya kalau sholat ya bayangkan sedang ngadep yang maha. Ngadep yang maha itu kan mestinya harus melebihi ngadep yang di bawahnya. Ngadep dosen aja kan kita nggak berani pakaian sembarangan, harus pakai sepatu, pakai ketuk pintu dulu, senyum dulu, nggak berani meleng kiri meleng kanan, fokus, ngomong aja nunduk. Itu ketemu manusia. Harusnya ketemu Allah melebihi itu. Kadang-kadang kan kamu santai cuma pakai sarung, kadang pakai kaos yang robek-robek, kadang pakai ya. Pernah tak ceritain saya sholat di belakang anak muda pakai kaos dagadu. Tulisannya dagadu tapi diterjemahkan sendiri pakai spidol di bawahnya, matamu. Jadi kita yang sholat di belakangnya begitu ke depan langsung misuh kan, matamu. Iya, jadi ngajari belakangnya misuh. Jadi betapa tidak seriusnya kita ketika ketemu Allah. Eman-eman loh. Padahal dia yang maha segalanya. Kamu minta apa aja pasti dikasih. Tapi kita agak sok. Kita jarang minta. Berdoa juga apalan kan kadang doa panjang kalau dibaca lama-lama jadi pendek. Kamu doa juga tidak ngerti minta apa. Doanya apalan. Jadi kita tidak akrab sama Allah. Padahal Allah sangat ingin diakrabi. Antara lain via haji ini.